Baik, kita akan mempelajari materi yang kedua tentang overview of business process. Tinjauan menyeluruh ya terkait proses bisnis. Apa itu proses bisnis ya? Oke. Ini yang akan kita pelajari beberapa pertanyaan ya. Seperti yang pertama, apa sebenarnya dasar-dasar proses bisnis yang terjadi dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian kita juga perlu memperhatikan pertanyaan penting ini, kira-kira decision apa yang kita akan buat sehubungan dengan proses bisnis ini. Kira-kira kita akan diperhadapkan kepada pengambilan keputusan apa. Kemudian kita tahu bersama bahwa informasi itu akan support supaya yang mengambil decision itu bisa melakukan keputusan yang tepat. Nah, informasi seperti apa yang dibutuhkan dalam kita mengambil keputusan. Kemudian, what role does data processing cycle play in organizing business processes? Kira-kira apa peran siklus data processing ini? Ya, dalam perannya ini memainkan perannya sebagai mengatur ya, untuk mengatur bisnis proses. Dan tentu saja kalau berbicara data processing ini berbicara mengubah input ya, data ini menjadi informasi yang tentu saja berguna bagi user. Kemudian apa peran dari information system dan ERP, enterprise resource planning, dalam modern business ya, modern organization di organisasi-organisasi modern sama ini. Oke, sekarang saya mau mulainya dengan melanjutkan cerita dari SNS Incorporation. Jadi SNS ya, Scott dan Susan. Pembukaan dari usaha dari SNS ini kurang 2 minggu lagi ya, misalnya kurang 2 minggu lagi. Kemudian si Scott dan Susan ini mereka bekerja keras untuk membuat persiapan akhir pembukaan toko. Nah, pegawai sebagian besar sudah dikontrak, pelatihan dijadwalkan diadakan minggu depan misalnya. Kemudian ini Susan telah memesan sejumlah persediaan atau inventory yang menurutnya itu cukup untuk bulan pertama. Kemudian toko direnovasi dan akan memiliki dekorasi yang terang dan menyenangkan. Dia sudah atur sedemikian rupa dan semua tampaknya sudah teratur. Semuanya sudah ready kecuali satu, catatan akuntansi. Nah, seperti kebanyakan pengusaha, Scott dan Susan tidak mencurahkan pemikiran mereka pada catatan akuntansi. Jadi mereka banyak mencurahkan perhatian mereka dalam bisnis mereka. Tapi mereka sadar bahwa mereka memerlukan bantuan dalam hal akuntansi yang berkualitas. Dan mereka mengontrak seorang akuntan bernama, let's say namanya Aston, ya, sebagai pegawai tetap. Nah, Scott dan Susan ini menganggap si Aston ini tepat untuk pekerjaan tersebut karena dia memiliki pengalaman kerja selama 2 tahun di bekerja sebagai auditor ya di akuntan publik. Jadi si Aston ini juga merasa antusias untuk bekerja di SNS ini karena dia memang punya passion ingin terlibat untuk sesuatu yang dibangun, yaitu perusahaan yang dibangun dari bawah. Pada hari pertama si Aston bekerja, Susan kemudian menunjukkan kepada dia ini beberapa invoice ya. Ini beberapa catatan terkait pembelian dari inventory, dan kemudian dia mulai menjelaskan bahwa staf penjualan mereka itu dibayar dengan gaji tetap, ada dibayar dengan komisi. Seperti biasa kan kalau ada karyawan yang baru kita perlu menjelaskan ya bagaimana perusahaan itu. Dia mau berusaha menjelaskan tentang catatan-catatan yang berhubungan dengan keuangan pada si Aston. Jadi dia bilang pegawai lainnya ini dibayar per jam. Para pegawainya mendapat bayaran setiap 2 minggu dan pembayaran pertama jatuh tempo minggu depan. Selanjutnya si Susan mengeluarkan beberapa map dan memberikannya kepada Aston. Satu map itu berisi dokumentasi utang mereka ke bank dengan pembayaran pertama akan jatuh tempo beberapa hari setelah pembukaan toko. Nah, map yang lain ini ada juga berisi informasi mengenai pembayaran sewa, utilities, dan pengeluaran lainnya. Susan menyampaikan kepada Aston bahwa dia dan Scott hanya tahu sedikit mengenai akuntansi, sehingga mereka mengandalkan Aston untuk membantu memutuskan bagaimana menjalankan akuntansi di perusahaan ini.
Susan kemudian menambahkan bahwa mereka telah membuka rekening giro untuk SNS dan mereka selalu memperbarui catatan cek untuk memonitor arus kas, ya, itu informasi-informasi yang diberikan kepada si Aston. Dan Aston menanyakan kepada Scott mengenai software akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. Dan kemudian Scott menjawab bahwa dengan semua hal yang dihadapi dalam pembukaan SNS, mereka berdua masih belum punya waktu untuk mengatasi aspek tersebut. Jadi mereka meminta si Aston ini untuk boleh merekomendasikan ya software yang tepat itu seperti apa, ya. Scott meminta Aston untuk melakukan pembelian software akuntansi yang menurutnya paling baik, paling cocok sesuai kebutuhan dari SNS. Setelah pertemuan dengan Scott selesai, Aston ini merasa senang, sekaligus dia juga agak gelisah menghadapi tanggung jawab dalam membuat sistem informasi akuntansi ini untuk perusahaan SNS. Meskipun Aston sudah pernah mengaudit banyak perusahaan, dia belum pernah mengatur pembukuan perusahaan dan tidak yakin bagaimana melakukannya. Nah, jutaan pertanyaan terlintas di pikirannya dia. Bagaimana saya akan mengatur segala sesuatunya? Saya harus mulai dari mana? Jadi kalau kalian juga berada pada posisi di mana memang catatan akuntansi sama sekali tidak ada, ataupun mungkin ada tetapi dengan cara yang tidak profesional, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pasti pertanyaan yang sama juga akan ditanyakan. Nah, ini dia adalah seorang auditor, ya, 2 tahun pengalaman sebagai seorang auditor. Dia bertanya, bagaimana saya akan mengatur segala sesuatunya? Saya harus mulai dari mana? Bagaimana saya akan mengumpulkan dan memproses data mengenai semua jenis transaksi yang ada di perusahaan ini? Bagaimana saya akan mengatur semua data yang akan dikumpulkan? Kalau semua data sudah ada, bagaimana saya mengatur semua data ini, ya? Bagaimana saya seharusnya mendesain accounting information system agar informasi tersedia itu dapat diandalkan dan akurat? Karena isunya untuk laporan keuangan itu harus dapat diandalkan, harus reliable, ya, dan harus akurat. Oke? Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan, salah satu dari sekian banyak pertanyaan yang ditanyakan Aston karena dia akan bertanggung jawab, challenge-nya dia akan mendesain accounting information system bagi SNS. Dan tujuannya untuk AIS ini sendiri, yaitu yang saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya, fungsi dasar dari AIS itu sendiri adalah akan mengumpulkan dan memproses data mengenai semua kegiatan bisnis organisasi secara efektif dan efisien, kemudian akan menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Nah, semua data diolah menjadi informasi dalam bentuk laporan keuangan. Itu yang dipikirkan oleh si Aston, bagaimana caranya supaya semua proses itu sehingga menghasilkan laporan keuangan itu dapat diandalkan dan akurat, ya. Kemudian fungsi yang ketiga adalah membentuk pengendalian yang memadai, kontrol, ya, untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan itu sudah dicatat dan diproses secara akurat, dan untuk melindungi data dan aset organisasi yang lainnya, ya. Oke, jadi dalam hal ini Aston lagi berpikir bagaimana caranya mendesain accounting information system. Nah, kita akan belajar bagaimana cara yang harus dilakukan dalam mendesain sistem informasi akuntansi dan bisa solve problem dari si Aston ini sendiri. Dan memang ini sangat menantang, ya, membuat sistem informasi akuntansi itu adalah suatu proses yang bukan berarti juga sulit, tetapi yang paling cocok mungkin kita bisa menyebutnya dengan kata menantang, ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini berbagai macam kegiatan, ya, atau proses bisnis di dalam perusahaan. Misalnya, ya, memperoleh modal, kemudian misalnya aktivitas atau kegiatan perolehan gedung dan peralatan. Juga berbicara mengenai kegiatan bisnis itu ada yang misalnya hiring and training employees, kita mengontrak dan melatih pegawai.
kita membeli inventory, ya, kita melakukan kegiatan periklanan, ya, dan kegiatan pemasaran, penjualan barang, kemudian kegiatan penjualan, ya, penjualan barang dan jasa. Kemudian variasi yang lain atau kegiatan yang lain dari proses bisnis ini, misalnya kegiatan pengumpulan pembayaran dari pelanggan, ya, collecting payment from customer, pembayaran gaji pegawai, paying employees, pembayaran pajak, paying vendors, ya, pembayaran kepada vendor atau suppliers, dan masih banyak lagi aktivitas-aktivitas hubungan dengan bisnis proses ini, ya, aktivitas-aktivitas hubungan dengan bisnis proses ini. Nah, ini statement yang penting, ya. Setiap aktivitas itu, ya, setiap aktivitas itu pasti akan bertemu dengan pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Jadi tidak mungkin activity untuk perolehan gedung dan peralatan ini kita mengambil keputusan yang sama dengan aktivitas paying employees, ya. Dan setiap decision itu pasti mengharuskan kita harus memilih tipe informasi yang berbeda-beda. Jadi kalau saya harus mengambil keputusan dalam aktivitas selling goods or service itu, saya membutuhkan informasi yang tentu saja berbeda dengan kalau saya mengambil keputusan terkait kegiatan paying employees. Informasi itu bakalan berbeda, ya. Misalnya kalau kita berbicara mengenai ini, ya, mengenai kegiatan bisnis ini, saya kasih contoh misalnya untuk perolehan modal, keluaran kapital ini. Kita biasanya diperhadapkan kepada keputusan utama, kita mau butuh berapa banyak modalnya, ya. Nah, kalau kita butuh berapa, pertanyaannya, keputusannya adalah berapa banyak modal yang akan kita pinjam, atau kita peroleh terserah dari sumber mana saja, apa kebutuhan informasinya? Kalau ditanya berapa banyak, berarti kita harus punya proyeksi arus kas, bahwa ini kebutuhan kita, ya, in out-nya seperti ini, berarti sekian yang kita butuhkan. Oke? Kalau kita berbicara setelah kita menentukan berapa banyak itu sudah terjawab, maka pertanyaan berikut atau keputusan berikut adalah kita mau investasi atau pinjam, ya. Kita mau jual saham atau kita mau pinjam di bank. Nah, apa kebutuhan informasi yang kita perlukan supaya tidak salah ambil keputusan? Kita harus lihat kita punya proforma laporan keuangan. Saya kasih contoh juga yang kedua mengenai buying, building, and equipment ini. Pasti kita akan diperhadapkan kepada keputusan utama, ukuran gedungnya mau berapa besar, ya, ukuran gedungnya. Jadi kalau kita berbicara ukuran gedung, berarti kebutuhan informasinya adalah berapa kapasitas kebutuhan kita, supaya kita tidak salah ambil keputusan kita mau 1 tingkat atau 2 tingkat atau ukurannya sebagaimana besar. Kalau kita diperhadapkan kepada keputusan misalnya jumlah peralatan yang kita butuhkan itu berapa banyak, pasti kita akan cari informasi harganya dulu, ya. Kalau kita mengambil keputusan mau sewa atau mau beli, pasti kita akan studi pasar dulu. Di pasar itu di toko berapa harganya, kalau sewa berapa, jadi kita akan melakukan studi pasar, ya. Oke. Misalnya contoh untuk hiring and training employees, pasti kita akan diperhadapkan kepada decision ini, ya. Bagaimana persyaratan pengalamannya itu seperti apa? Kalau kita mau rekrut orang, apa persyaratan pengalaman dari orang yang kita rekrut? Apa kebutuhan informasi supaya tidak salah ambil keputusan? Kita harus cari kebutuhan di perusahaan kita itu apa. Deskripsi kerja yang kita butuhkan di perusahaan sekarang itu apa untuk kita harus rekrut orang, ya, supaya tidak salah. Jadi misalnya butuh orang accounting, yang kita syaratkan itu adalah tidak ada skill accountingnya, misalnya kita bilang hanya S1, tamat S1 ekonomi, terus kita bilang berpenampilan menarik, apalagi. Sedangkan ada requirement khusus untuk kekhususan dari deskripsi kerja itu yang tidak dipenuhi di situ. Jadi hati-hati dalam mengambil keputusan, perlu disupport oleh disupport oleh informasi yang berkualitas, ya.
Saya kasih contoh misalnya untuk pembayaran pajak. Waktu kita melakukan transaksi atau proses bisnis membayar pajak, pasti kita akan diperhadapkan kepada pengambilan keputusan persyaratan pajak atas gaji itu seperti apa, supaya kita tidak salah bayar pajak atas gaji, atau persyaratan pajak penjualan itu seperti apa, berapa banyak yang kita akan bayar ke pemerintah terkait pajak penjualan misalnya. Ya. Nah, untuk supaya support decision tidak salah, maka kita perlu mengacu ke peraturan pemerintah itu seperti apa terkait pajak tersebut, ya, dan lain-lain. Oke, jadi each decision requires different type of information, ya. And each activity requires different type of decision. And each decision requires different type of information. Beberapa tipe informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, ada yang dalam bentuk keuangan dan ada yang dalam bentuk non keuangan. Some is financial, some is non financial. Kalau dilihat dari sumbernya, ada yang berasal dari internal, ada yang berasal dari eksternal. Tantangannya untuk accounting information system yang efektif adalah dia harus bisa mengintegrasikan informasi dari berbagai macam tipe informasi tersebut, baik dia dalam bentuk keuangan maupun non-keuangan, ataukah dia dari sumber internal maupun eksternal. Jadi AIS itu yang efektif harus bisa mengintegrasikan informasi-informasi tersebut. Oke, ya, kalau kita perhatikan interaksi dari internal part ya, di sini. AIS itu akan memproses data yang didapat dari internal, ya, dan itu akan menghasilkan informasi yang digunakan oleh pihak eksternal. Atau AIS itu bisa mengintegrasikan, ya, korelasinya, dia bisa mengambil data dari pihak luar eksternal dan kemudian dia boleh proses itu sehingga bisa digunakan oleh pihak internal, gitu ya. Jadi tanda panahnya itu ya diperhatikan atas penjelasan tadi. Jadi typical two-way interaction, two-way interaction, ya. Jadi I sends information to and receive information from these parties, ya. Kalau kita berbicara mengenai apa itu transaksi, kita akan ingat kembali akan definisi bahwa transaksi itu adalah persetujuan antara dua pihak dalam rangka mereka melakukan pertukaran barang dan jasa, ya. Kemudian ada juga definisi yang mengatakan bahwa transaksi itu adalah segala aktivitas event, ya, event ekonomi yang dapat diukur dengan dapat dinyatakan dengan uang, ya, economic terms by organization. Contoh misalnya, apa yang mana semua aktivitas yang boleh kita katakan transaksi, karena transaksi inilah yang akan kita catat, ya. Oke, jadi contoh untuk transaksi misalnya sell goods to customer. Nah, sell goods to customer ini adalah termasuk transaksi karena ini termasuk kegiatan agreement, ya, antara dua pihak, kita sebagai penjual dan pihak customer, ya, dalam pertukaran barang dan jasa. Depreciate equipment, apakah ini termasuk transaksi? Ya. Nah, di definisi yang lain mengatakan bahwa transaksi itu adalah kejadian ekonomi yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Depreciation equipment itu adalah penurunan manfaat dari fixed asset. Jadi kalau barang itu menurun manfaatnya, lama-lama rusak dan kemudian kita harus menggantikannya lagi, sehingga itu mempengaruhi kondisi keuangan dari perusahaan. Sehingga depreciate equipment ini masuk dalam kategori transaction dan harus diukur dengan menggunakan economic terms yang dinyatakan dalam uang, ya, mata uang. Oke, jadi siklus transaksi bisnis itu adalah sebuah proses yang dimulai dengan kita capture data tentang transaksi dan kita akan berakhir dengan output dalam bentuk informasi. Tentu saja kalau berbicara keuangan, informasinya dalam bentuk laporan keuangan itu adalah outputnya. Nah, kebanyakan proses bisnis ini, ya, proses bisnis ini dipahami dengan istilah give get exchanges, ya, pertukaran, ya, give get exchanges. Dan
Transaksi ini dibagi menjadi 5 transaksi utama ya, siklus transaksi ini dibagi menjadi 5. Jadi 5 major transaction. Yang pertama adalah revenue cycle, ini mencakup kegiatan penjualan dan penerimaan uang ya. Kemudian siklus expenditure cycle mencakup kegiatan pembelian dan pembayaran. Kemudian ini production cycle mencakup kegiatan mengubah bahan mentah ya menjadi produk jadi. Ada human resource payroll cycle ya, ini berbicara mengenai kegiatan mengontrak, menggaji pegawai ya dan lain-lain. Dan kemudian ada financing cycle, ini bagaimana mendapatkan dana dari investor dan kreditor dan bagaimana membayar mereka kembali. Kalau kita berbicara mengenai revenue cycle, ini interaksi perusahaan dengan customer. Jadi perusahaan sell goods or service and company get cash. Jadi give goods, get cash. Give goods or service. Dan kalau expenditure cycle ini adalah interaksi perusahaan dengan supplier atau vendor. Jadi perusahaan company buy goods or services and pay cash ya, jadi give cash, get goods. Kalau production cycle ini adalah kegiatan di mana perusahaan akan mengubah raw materials dan juga labor akan ditransformasikan dalam bentuk finished goods. Jadi give raw materials and labor and get finished goods. Human resource atau payroll cycle ini adalah kegiatan di mana perusahaan akan mengatur semua karyawannya. Jadi interaksi dengan employees ya. Employee itu employee yang di-hire, di-train, bayar ya, evaluasi, promosikan atau pemberhentian. Jadi kalau labor berarti perusahaan give cash and get labor. Kemudian untuk financing cycles, saya sudah katakan tadi hubungannya atau interaksinya dengan investor dan kreditor ya. Kita ingin mendapatkan dana dari investor dan kreditor dan kita bisa membayarnya kembali ya dalam bentuk interest atau dividen. Jadi bisa saja dalam cycle ini terjadi ribuan transaksi ya, Tetapi nanti kita akan pelajari bagaimana akan organize semua transaksi tersebut. Oke. Nah, ini beberapa contoh kegiatan atau operational business untuk revenue cycle. Handle customer inquiries. Jadi ini kita melihat ada orderan dari customer ya, ada pertanyaan-pertanyaan dari si customer, kita tangani itu. Jadi mereka menanyakan produk kita, mereka menanyakan kalau ada ketersediaan barang-barang yang mereka butuhkan, kita handle, kita tangani. Kemudian nanti kita akan menerima orderan dari customer. Kalau mereka punya kebutuhan akan barang-barang itu tersedia, kemudian mereka order, maka kita akan menangani orderan dari customer ya. Kemudian kalau penjualan itu adalah penjualan kredit, maka kita perlu melakukan otorisasi terhadap penjualan kredit ini. Siapa-siapa semua customer yang layak untuk diberikan kredit. Tentu saja kalau kita jualan kita perlu cek inventory availability ya, initiate back orders, kalau ada pemesanan lagi, pick and pack orders, kita ambil barang-barang yang akan dikirim ya, dan kemudian kita packing itu, kita kirim barangnya, kita lakukan aktivitas penagihan bill customers, terkait pencatatan kita update sales kita, receivable ya, kemudian ada aktivitas menerima pembayaran dari customer, kemudian ada aktivitas fungsi pencatatan, kita harus update receivable kalau dia sudah bayar berarti berkurang. Kemudian juga kita menangani kalau ada kasus return, sales return, discount atau terjadi bad debt ya. Dan kemudian aktivitas di fungsi pencatatan yang lain adalah harus prepare management report ya, laporan-laporan manajemen, dan ini akan berfungsi atau digunakan untuk siklus yang lain. Kemudian siklus yang lain seperti contoh siklus
Saya ada baru itu gross expenditure ya. Coba ya kita tes quick expenditure. Ini ada muncul. Oke. Jadi untuk expenditure cycle contoh apa semua yang masuk dalam aktivitas yang berhubungan dengan siklus expenditure atau pengeluaran atau pembelian atau disebut juga purchasing cycle. Misalnya kita melakukan permintaan akan barang biasanya akan kita beli. Kemudian biasanya akan melakukan proses order ke vendor. Nah, setelah barang itu kita order, biasanya ada aktivitas menerima barang dan jasa yang kita pesan atau beli. Kemudian akan ada kegiatan bagaimana menyimpan barang-barang ini ya, store goods. Kemudian pasti kita akan berhadapan dengan tahapan kita akan menerima tagihan dari vendor ya, receive vendor invoices. Terkait fungsi pencatatan, kita akan ada aktivitas update account payable ya untuk pembelian. Atau approve invoice for payment kalau kita akan bayar bagaimana otorisasinya. Ada kegiatan pay vendors pakai apa ya. Kemudian ada kegiatan pencatatan update account payable. Dan kemudian kita ada kegiatan handle semua retur kalau ada discount dan allowance serta harus menyiapkan laporan management report ya terkait expenditure cycle. Dan informasi ini akan berguna bagi siklus yang lainnya. Kemudian kalau kita berbicara mengenai human resource, ya aktivitas apa semua? Rekrut, hire, train employees, evaluate and promote employees, discharge employees, ada kegiatan pemberhentian employee dengan kasus-kasus tertentu, case-case tertentu, update payroll record, catatan mengenai penggajian, ada aktivitas pembayaran gaji, ya proses untuk perhitungan jam kerja atau terkait data-data komisi. Kemudian bagaimana cara untuk menyiapkan dan mendistribusikan penggajian tersebut, nah teknis-teknis seperti itu. Kemudian kalau penerimaan gaji itu ada dikenakan pajak atas gaji, bagaimana menghitung semua itu ya, dan kemudian bagaimana menyiapkan laporan terkait siklus ini. Selanjutnya di production cycle, misalnya ya, ini beberapa contoh. Give labor and raw materials, get finished good. Ini kegiatan-kegiatan yang di production ini adalah kegiatan-kegiatan mendesain produk, kemudian melakukan estimasi, forecasting, perencanaan, schedule produksi ya, dalam satu bulan memproduksi berapa kali, produk apa saja ya, berapa kuantitinya. Ada aktivitas juga kita merequest atau melakukan permintaan terhadap kebutuhan bahan baku, kemudian bagaimana kita manufacture ya, bagaimana kita memproduksi barang ini atau produk ini, bagaimana cara kita menyimpan barang-barang yang sudah jadi ini, kemudian kita akan menghitung biaya untuk produk ini dan menyiapkan laporan ya. Di sini biasanya cost of production-nya ya. Oke, kemudian kalau kita berbicara mengenai financing cycle, ini akan berbicara mengenai forecast kebutuhan cash kita. Apakah nanti kebutuhan cash kita itu kita akan lakukan dengan jalan menjual saham ke investor atau kita meminjam uang dari pemberi pinjaman? Bagaimana aktivitas kita dalam membayar dividen? Berapa kali kita membayar dividen setiap kapan kepada investor? Atau nanti kita punya kesepakatan membayar interest kepada lenders atau pemberi pinjaman itu seperti apa? Dan bagaimana semua kegiatan ini yang ada di siklus financing ini akan juga tersedia ya disebut management report kayak financing, dan ini juga dibutuhkan untuk cycle yang lain ya. Oke. Nah, selanjutnya ini penting ya, untuk setiap siklus transaksi dalam setiap siklus itu berhubungan antara satu siklus dengan siklus yang lain. Ya, ini gambarannya. Jadi ya, ini gambarannya. Semua transaksi bisnis yang ada di revenue cycle itu, datanya kita ambil, datanya apa? Datanya itu era, eventnya, resourcesnya, agentnya. Itu akan di-capture dan simpan di tempat penyimpanan yang kita sebut general ledger. Kemudian dari revenue cycle ini, data ini akan sangat penting berhubungan dengan financing cycle. Dalam hal ini kan uang yang diterima ini akan berhubungan dengan financing cycle ya. Kemudian data di bagian nih
data di bagian expenditure cycle ini akan kita capture ya, masuk di muaranya di sini, di tempat penyimpanan, kita sebut storage ya, storage data, dan kemudian ini akan digunakan, data ini akan berhubungan dengan bagian production cycle, di mana di bagian expenditure inilah kita membeli raw materials ya, raw materials. Jadi expenditure cycle ini berhubungan dengan production cycle. Kemudian bagian production ini datanya kita capture, ini di bagian tengah ini general ledger and reporting system, di capture datanya semua yang menyangkut production cycle, dan kemudian production cycle ini akan berhubungan dengan bagian revenue cycle, bahwa barang-barang yang diproduksi itu kita akan jual ya, finished goods-nya. Kemudian ini yang human resource, dia ada kaitannya dengan production dalam hal support atau provide labor di sini ya, di production cycle. Kalau di bagian financing cycle ini akan ada kaitannya dengan human resource, karena berbicara financing di sini ya, jumlah uang yang dibayar untuk para pekerja. Dan data dari setiap siklus ini di-capture ya, di-capture akan masuk ke satu tempat atau storage yang kita sebut dengan general ledger. Jadi general ledger itu sebenarnya simpelnya itu adalah tempat penyimpanan ya. Tempat penyimpanan apa? Tempat penyimpanan data dari setiap siklus ini. Jadi tempat penyimpanan data ya, transaksi bisnis dari setiap siklus. Nah, kembali lagi kalau kita berbicara data apa yang di-capture. Data itu ada 3 era ya. E itu event, kejadian, ekonomi itu, kemudian resources apa yang dipengaruhi oleh karena event tersebut, dan kemudian agent, semua yang berperan atau berpartisipasi yang berhubungan dengan event tersebut ya. Nah, ini juga. Oke. Nah, jadi semua transaksi ini di setiap siklus ini harus di-capture secara teliti dengan proses yang sistematis supaya semua yang namanya transaksi itu tersimpan dan tercapture dan kemudian bisa disimpan di satu muara di sini yang kita sebut dengan general ledger and reporting system. Setelah semuanya terkumpulkan, maka ini akan diproses. Kalau menggunakan software tentu dia proses by software, atau kalau pakai manual tentu harus diproses. Yang intinya sama. Setelah proses, yang ini namanya input dari setiap siklus diproses menjadi output. Outputnya itu apa? Outputnya itu adalah dalam bentuk laporan keuangan. Rekornya adalah dalam bentuk laporan keuangan. Oke. Nah, kalau berbicara mengenai transaksi ya, mengenai transaksi dan berbicara mengenai accounting software, maka biasanya kalau di software itu kita berbicara istilah modul. Jadi tidak semua modul-modul yang ada di software itu digunakan ya. Misalnya contoh, kalau dia adalah perusahaan bukan manufaktur, tentu modul production itu tidak diharuskan ya, atau tidak diperlukan. Jadi ini untuk setiap cycle ini itu ada modulnya. Nah, biasanya yang modul itu kalau di manual itu kita sering sebut special journal. Untuk transaksi yang rutin, reguler terjadi itu biasanya kita masukkan ke special journal ya. Tetapi ada modul-modul yang tidak relevan digunakan untuk perusahaan tertentu. Contoh kalau untuk SNS itu kan perusahaan retail, jadi mereka tidak perlu modul production ya. Contoh misalnya yang perusahaan manufaktur, mereka butuh modul production. Atau mungkin perusahaan-perusahaan yang lain butuh ekstra modul ya. Siklus tersebut diimplementasikan, maka sangat kritikal bahwa accounting information system itu harus bisa mengakomodasi supaya semua kebutuhan informasi untuk manajer itu tersedia, dan harus bisa mengintegrasikan antara data yang sifatnya financial dan non-financial. Oke. Nah, accountant itu memainkan peran yang penting ya. Dia punya peran yang penting dalam melakukan data processing.
Ini berikut kita akan membahas mengenai pemrosesan transaksi, transaction processing. Oke. Ini beberapa pertanyaan yang penting ya. What data should be entered and stored? Yang mana yang harus kita input ya atau kita simpan? Siapa yang seharusnya bisa mengakses data? Bagaimana data tersebut kita organize, kita merubah, misalnya kita mengupdate, kita simpan, akses, dan kita meretrieve kembali. Bagaimana kita bisa mengantisipasi informasi-informasi yang memang reguler kita butuhkan, atau ada informasi-informasi atau laporan-laporan yang tak terduga, tetapi itu pada saat kita butuhkan itu tersedia. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita harus mengerti konsep data processing itu seperti apa, ya. Konsep data processing itu seperti apa. Nah, ini kalau berbicara penting dari ICE itu sendiri, kalau kita berbicara efisien dan efektif dari proses data ini tentang transaksi yang ada di perusahaan, itu bisa dikelola dengan manual system atau bisa juga diolah dengan computer based system. Nah, sekarang ini sudah sangat ketinggalan ya jika perusahaan itu masih melakukan manual system, karena ini memang harus paper based. Memang kalau kita bilang buku besar, memang itu dalam bentuk buku ya. Jadi jurnal itu dalam bentuk kertas-kertas buku-buku. Kalau kita menggunakan computer based system ya, biasanya sudah paperless ya, dan kemudian untuk performance-nya dalam mengolah data itu lebih efektif dan efisien. Jadi teknologi itu mensupport supaya information system itu menjadi lebih efektif dan efisien. Jadi sekali lagi kalau kita berbicara mengenai data processing cycle, ya, jadi data itu yang harus kita kumpulkan adalah tiap kejadian yang menjadi perhatian kita. Jadi kejadian-kejadian itu kita harus bisa identify. Karena kalau kita berbicara accounting cycle, pertama itu kan bukan catat, tapi kita harus analisa dulu kan transaksi ini masuk transaksi bisnis atau tidak. Kalau karyawan ada yang menikah itu masuk transaksi bisnis atau tidak, ya. Kalau sesuai dengan definisi transaksi tadi tidak masuk ya, begitu. Jadi sangat penting bagi kita untuk melihat tiap kegiatan yang menjadi perhatian yang disebut dengan transaksi bisnis. Kemudian data yang kedua adalah terkait semua resources yang dipengaruhi oleh setiap kegiatan tersebut. Misalnya kalau ada event penjualan, berarti resources yang dipengaruhi, inventory itu berkurang, dan kemudian apalagi cash itu bertambah ya. Kemudian para pelaku yang terlibat di dalam setiap kegiatan, jadi agent itu ya, pelaku yang terlibat di dalam setiap kegiatan. Jadi misalnya contoh, kalau kita berbicara mengenai revenue cycle atau kegiatan atau proses bisnis di dalam revenue cycle atau transaksi penjualan ini, pasti kita akan membutuhkan data seperti tanggal penjualan ya, waktu terjadinya penjualan itu kapan, karyawan yang melakukan penjualan itu siapa, karena berhubungan dengan nanti kita butuh informasi kalau misalnya ada kebijakan komisi kemudian staf administrasi penjualan yang memproses penjualan tersebut itu siapa, kasir tempat penjualan, jumlah penjualan, barang yang dijual, jumlah tiap barang yang dijual, harga aktual setiap barang yang dijual itu berapa, harga yang terdaftar dari tiap barang yang dijual itu berapa. Jadi informasi-informasi itu menjadi sangat penting ya dari event tersebut yang kita perlu capture. Dan kalau itu berhubungan dengan penjualan kredit, kita perlu juga informasi tambahan seperti alamat penagihan, ya, nama pelanggan, di mana alamatnya, supaya kalau kita mau tagih, informasinya tersedia. Jangan sampai kita ada utang dari customer A tapi kita tidak tahu dia tinggal di mana, ya. Jadi itu semua penting ya untuk di-capture. Kalau kita berbicara mengenai data processing cycle, itu ada empat langkah ya, empat langkah. Yang pertama data input, data storage, data processing, dan information output. Kita berbicara mengenai data input dulu ya. Data input. Oke.
kalau berbicara mengenai data input, ya itu adalah step pertama dalam data processing, dalam rangka untuk capture data. Data itu apa? 3 hal tadi ya, event-nya, resources yang dipengaruhi, dan agent-nya. Oke? Event that occur, resources affected by the event, and agent who participate. Ini kalau kita berbicara mengenai 3 data tersebut ya, sumber daya, resources, kegiatan event-nya apa, dan perilaku pelakunya ya, untuk eksternal maupun internal ya. Oke, kemudian ini contoh, misalnya ini berhubungan dengan dokumen ya. Jadi kegiatan bisnis ini umumnya ditopang dengan dokumen sumber. Misalnya kegiatan menerima pesanan pelanggan, mengirim pesanan, menerima uang tunai, menyimpan tanda terima tunai, menyesuaikan penyebab terkait account dari customer tersebut ya, kalau piutang. Dokumennya ada. Jadi kalau kita terima pesanan pelanggan biasanya dicatat dalam dokumen yang namanya sales order dokumen. Sales order dokumen itu isinya apa? Isinya di situ harus ada tentu saja siapa nama customer yang memesan barang. Ya, kemudian apa nama tipe barang yang dipesan itu apa? Berapa kuantitinya? Waktu terjadinya penjualan itu kapan? Oke? Semua informasi-informasi itu penting untuk di-capture dan didokumentasikan dalam bentuk dokumen. Jadi AIS itu sangat penting, salah satu komponen itu adalah dokumen. Jadi unsur-unsur AIS seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya itu, unsur-unsur AIS kan people-nya. Kan tidak mungkin AIS itu bisa jalan tanpa orangnya. Orangnya itu yang mendesain dan orangnya itu juga yang akan menjadi pelaku-pelaku atau mereka yang melakukan kegiatan itu ya. Dan kemudian apalagi unsur yang berikut. Unsur yang berikut salah satunya adalah dokumen. Jadi setiap kegiatan transaksi itu di-capture datanya dan didokumentasikan dalam bentuk dokumen. Nah, masing-masing kegiatan itu beda dokumennya, ya tergantung kebutuhannya. Misalnya kalau ada mau terima pesanan dari pelanggan, kita mau pakai dokumen apa? Biasanya sales order dokumen. Kalau misalnya kita mau mengirim pesanan, maka biasanya ada dokumen tanda pengiriman atau bill of lading, ya, atau dokumen pengiriman barang. Kalau kita mau menerima uang tunai, biasanya ada laporan atau daftar pembiayaan ya. Atau kalau kita menyimpan tanda terima uang tunai, ada slip penyimpanan misalnya. Kalau kita mau ada case tertentu di mana ada retur dan lain sebagainya, maka kita akan berhubungan dengan dokumen yang lain seperti kredit memo. Jadi hal yang penting dalam pemrosesan transaksi ini adalah salah satu dokumen. Itu dokumen itu penting. Karena dokumen berasal dari dokumen itulah kemudian data input itu berasal. Jadi data input kalau dulu itu sistemnya masih sistem kombinasi ya. Biasanya diinput di dokumen, kemudian dari dokumen itu disalin ke komputer. Oke? Tapi tidak berbeda dengan yang sekarang ya, sudah berbeda karena perkembangan kecanggihan teknologi. Misalnya di bagian expenditure cycle, kegiatan bisnisnya seperti permintaan barang, pesanan barang ke vendor, penerimaan atas barang yang dipesan, kemudian pembayaran atas barang, dokumen sumbernya apa? Kalau permintaan atas barang, biasanya di perusahaan itu mereka catat dokumen yang namanya purchase requisition atau dokumen permintaan pembelian. Contoh, bagian akuntansi mereka ada kebutuhan beli kertas, jadi mereka catat di purchase requisition. Ya, kemudian ada pesanan atas barang. Kalau kita mau order ke supplier, biasanya kita kirim surat pemesanan ya atau pembelian yang dinamakan purchase order document. Kalau kita menerima barang dari perusahaan, biasanya kita harus catat laporan penerimaan barang ya, good receiving notes atau bukti penerimaan barang ya, receiving report. Kemudian kalau kita mau bayar barang tersebut, pasti ada dokumen ya yang mencatat itu, yaitu cek atau kwitansi, atau kalau bayar via ATM ada struk di situ. Jadi ada dokumen-dokumen ya yang penting untuk mengcapture atau membuktikan bahwa transaksi itu benar-benar eksis atau terjadi. Misalnya di bagian human resource,
ada kegiatan bisnis, kita mengumpulkan data iuran pegawai, catat kerja pegawai, catat waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan tertentu. Ya. Dokumen sumbernya kita bisa cek formulir pajak, terkait kepegawaian, ya, pajak atas gaji, kartu jam kerja, kartunya. Kalau kita mau cari tahu tentang jam kerja pegawai, kita akan lihat kartu jam kerja mereka. Kita akan melihat catatan waktu kerja, lembar waktu kerja. Ya. Nah, semua dokumen-dokumen itu penting ya. Dokumen-dokumen itu penting karena itu akan menolong perusahaan untuk bisa capture data dari transaksi bisnis yang terjadi. Oke, jadi kalau kita berbicara mengenai data input, ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Tujuannya adalah untuk improve accuracy and efficiency. Nah, accuracy and efficiency, ya, keakuratan data dan efisiensi. Oke, ini beberapa contoh ya. Jadi apabila dokumen manual harus diberikan ke pelanggan atau pemasok, maka keakuratan input data dan efisiensinya itu dapat diperbaiki lebih jauh dengan menggunakan beberapa action berikut ini ya. Kita bisa menggunakan yang namanya turnaround document. Turnaround document ini, misalnya dia memuat catatan data perusahaan, dia kirim ke pihak eksternal, misalnya dia kirim ke customer ya, dan kemudian penggalannya itu akan balik lagi ke sistem sebagai input bahwa ini sudah ada konfirmasi dari customer bahwa mereka sudah menerima invoice ya, dan kita sudah mendapat balasan bahwa mereka sudah terima itu ya sebagai pemberitahuan bahwa mereka siap membayarnya ya. Kemudian dokumen turnaround ini biasanya dipersiapkan dalam bentuk yang dapat dibaca oleh komputer. Misalnya kalau sekarang itu tinggal scan ya. Scanning ya, ada scanning device. Kemudian berikutnya adalah source data automation. Jadi untuk input data supaya akurat dan efisien, biasanya kita minimize human intervention. Kalau kita mau bayar utang ke vendor, kalau boleh jangan karyawan yang pergi bayar, kemudian minta kwitansi dari si vendor. Kalau boleh tanya, mana nomor rekening resmi dari vendor kita, baru kita proses lewat ATM misalnya, atau sekarang SMS banking atau internet banking. Maka ketika kita meminimize human intervention ini, maka data input terkait jumlah uang yang dikirimkan itu lebih akurat dan lebih efisien ya. Kalau misalnya contoh input data untuk berapa total inventory yang keluar untuk perusahaan retail, ya sekarang kan ada point of sale. Kalau kebanyakan supermarket sekarang sistemnya POS ya, tinggal scan barang-barang yang dibeli oleh customer, sehingga secara computerized dia akan beritahu berapa banyak barang yang laku terjual waktu itu. Oke? Itu untuk memastikan supaya data inputnya akurat dan efisien. Kemudian kita juga bisa mengatur supaya dokumen-dokumen source ini dalam bentuk ya atau tampilan yang gampang dimengerti ya. Well designed source document and data entry screen ya. Semuanya ini tujuannya adalah untuk improve keakuratan dan efisiensi dari data yang akan kita input ya. Nah ini juga verify transaction, ini penting. Semua data yang akan diinput ya, apakah itu akan diinput ke dalam source dokumennya atau misalnya akan diinput ke dalam komputer, itu harus diverifikasi terlebih dahulu. Sekarang kita berbicara mengenai penyimpanan data ya. Nah kalau berbicara mengenai penyimpanan data ini, prinsipnya adalah data itu harus diatur ya, jadi harus teratur untuk kepentingan, kemudahan untuk mengakses dan efisiensi untuk mengakses. Jadi kalau kita berbicara mengenai banyak data, banyak informasi, bayangkan betapa sulitnya membaca sebuah buku teks jika tidak diatur dalam bab, bagian, paragraf, kalimat, ya, tidak ada daftar isinya.
Jadi sama juga, bayangkan kalau perusahaan tersebut kemudian dia temukan invoice-nya, seluruh dokumen utamanya itu diletakkan secara tidak teratur dalam dalam lemari filenya. Jadi untungnya sebagian besar buku teks itu dapat ditelusuri dengan mudah karena ada pembagian bab, ada paragraf, ada chapter, ada kalimat, ada paragraf ya. Demikian juga dengan accounting information system. Informasi dari accounting information system ini dapat diatur agar dapat diakses dengan mudah dan efisien. Jadi for easy and efficient access. Oke, nanti kita akan belajar konsep-konsep dasar penyimpanan data serta berbagai definisi dengan mempergunakan beberapa informasi seperti informasi piutang ya. Oke. Nah, ini beberapa vocabulary dalam kaitannya dengan data storage. Ini ledger. Ledger ini sebenarnya adalah tempat penyimpanan ya, buku besar. Buku besar itu kalau berbicara mengenai arti sebenarnya, ya memang dalam bentuk buku ya. Jadi kalau kita berbicara di sistem manual, ledger itu benar-benar berupa buku. Makanya disebut keeping the books ya. Berarti itu merujuk pada proses pemeliharaan dan pembaruan memang buku besar. Jadi buku besar general ledger. Kalau kita berbicara general ledger itu buku besar. Dia memasukkan data, semua rekap-rekap setiap akun, aset, liability, equity, revenue dan expense dari organisasi. Dan kita juga mengenal yang disebut dengan subsidiary ledger ya, contoh ledger. Saya tidak tahu apakah kalian masih menggunakan praktikum dengan model seperti ini. Kalau di zamannya memang dulu praktikum accountingnya itu memang pakai ledger dalam bentuk yang buku seperti ini tampilannya. Jadi ada tanggal di sebelah, deskripsi, ada post reference, ada debit, credit, dan ada balance di sebelahnya. Dan setiap di ledger itu adalah kumpulan dari semua account-account. Ini ada nomor account-nya ya, account number-nya. Jadi seperti ini tampilan ledger. Ada juga yang disebut dengan subsidiary ledger. Sebenarnya subsidiary ledger ini hanya untuk membantu sebagai buku pembantu untuk beberapa akun-akun besar yang butuh buku pembantu. Dan ini sering disebut juga akun pengendali. Misalnya contoh subsidiary ledger, misalnya general ledger-nya ada akun receivable ya. Maka subsidiary ledger itu harus dirinci semua akun-akun receivable berdasarkan customer. Jadi kalau total semua piutang dari customer di total untuk buku pembantu ini subsidiary ledger ini sekian, itu harusnya sama dengan total account receivable yang ada di general ledger ya. Makanya disebut akun pengendali. Kemudian ini kalau kita berbicara general ledger itu adalah kumpulan dari akun-akun tadi ya, kumpulan dari akun-akun ini. Mana kita akan mengupdate tambahan dan pengurangan dari setiap akun yang ada. Kita juga harus mengenal yang istilahnya daftar akun atau chart of account. Jadi apa itu chart of account? Itu adalah daftar akun-akun ya, daftar nama-nama account yang akan digunakan dalam perusahaan. Nah, struktur daftar chart of account ini adalah salah satu aspek yang terpenting di sistem informasi akuntansi karena ini akan mempengaruhi persiapan kita membuat laporan keuangan. Itu kerangkanya. Nah, tujuan adanya ledger itu kan tempat penyimpanan, tetapi tempat penyimpanan yang teratur, bukan semrawutan ya. Jadi harus diorganize. Kalau dia dalam bentuk manual sistem, maka dia bentuknya seperti ini. Tetapi itu teratur. Kalau dulu kami menggunakan buku besar, maka di buku besar itu kumpulan akun-akun itu tidak dimulai dengan sembarangan. Jadi biasanya itu dimulai berurut dengan akun kas, kedua receivable, ketiga inventory, dan seterusnya. Ya, jadi kalau kita mau cari miscellaneous expense, tidak mungkin kita mencari di halaman-halaman awal buku besar, karena itu pasti ada di halaman akhir buku besar. Nah, jadi kita gampang mencarinya, walaupun datanya banyak, tapi kita gampang menemukannya. Easy to access, itulah tujuan data storage. Jadi jangan sampai di sistem informasi akuntansi datanya begitu banyak,
Bahkan disebutkan tadi untuk setiap cycle itu bisa ribuan data. Data boleh banyak, tapi kalau kita bisa organize itu dengan baik, maka easy for aksesnya. Jadi efisien juga. Kemudian ini adalah teknik yang disebut dengan coding teknik. Ini adalah metode yang secara sistematik kita menggunakan ya, atau kita mau assign angka dan huruf ya untuk data, untuk item-item data untuk membantu tujuannya satu, bisa kita klasifikasikan dan organize data tersebut secara teratur. Nah, ini ada 3 macam codes, yaitu sequence codes, block codes, dan group codes. Masing-masing kalau berbicara sequence codes ini biasanya digunakan pada check atau invoice ya, yang nomor berurut tercetak. Jadi kalau misalnya 0001, berikutnya 0002, sequence ya, berurutan. Jadi apa fungsi dari sequence code ini? Bayangkan kalau misalnya kwitansi penerimaan uang itu ada satu yang missing, artinya apa? Berarti hilang, tercecer, ataupun ada tindakan penipuan di situ. Nah, jadi sequence code itu memastikan all items are accounted for, bahwa semua item itu sudah tercatat. Jika ada nomor kwitansi yang terduplikasi, 002 ada 2. Yang mana yang benar? Itulah sebabnya dalam dokumen itu kita harus memperhatikan bahwa dokumen itu sebaiknya sistemnya sudah berurut tercetak. Jangan nanti kita catat sendiri, usernya catat sendiri nomor dokumennya. Ya. Nanti berikut saya akan ada video khusus bagaimana cara untuk develop chart account. Sekali lagi, chart account itu adalah salah satu aspek penting, malah disebut terpenting ya di sistem informasi akuntansi, karena ini akan mempengaruhi persiapan laporan keuangan. Itu adalah kerangkanya. Ya. Nah, ini beberapa tips bagaimana supaya kita bisa develop chart account dengan baik. Prinsip-prinsip ini harus ada, tapi saya akan ulang lagi khusus dalam edisi bagaimana cara kita mengembangkan chart of account. Ya. Kalau di mata kuliah lain kan kita tinggal pakai ya, ini transaksi ini terserah mau pakai apa untuk debit kredit. Tapi ini memang kita akan develop chart of account dan itu akan ada tekniknya. Oke? Itu nanti untuk materi berikutnya. Saya ajarkan tentang bagaimana kita membuat chart of account. Apa kira-kira yang menjadi basic landasan kita membuat chart of account? Apa semua isu yang perlu kita perhatikan sehubungan dengan develop chart of account? Karena ini adalah salah satu unsur yang sangat penting ya dalam kita mengembangkan atau mendesain sistem informasi akuntansi. Chart of account-nya. Oke, kita lewat yang ini. Nah, kemudian dalam data storage ini ada juga prinsip audit trail. Apa itu audit trail? Itu adalah kondisi di mana terdapat kecukupan, ya, kecukupan dokumentasi yang kita bisa melacak transaksi dari awal sampai akhir, ataupun sebaliknya dari akhir sampai ke awal ya. Oke, ini beberapa contoh ya di financial accounting class. Kamu juga sudah belajar mengenai transaksi penjualan ini ya. Nih, kalau transaksi itu dalam bentuk transaksi itu reguler ya, kita bisa catat itu dalam special journal, revenue journal, purchase journal, cash receipt journal, atau cash payment journal. Tetapi untuk transaksi yang sifatnya rutin kita biasanya catat itu dalam bentuk jurnal ya, atau general umum. Kalau di software biasanya rutin transaction itu ada modul-modul khususnya. Oh, kalau bicara transaksi penjualan itu ada di modul penjualan. Kalau transaksi pembelian ada di modul pembelian. Kalau transaksi pencatatan fixed asset ada di modul fixed asset. Tetapi untuk transaksi seperti adjustment yang sifatnya non-rutin, beberapa yang non-rutin itu kita harus jurnal umum ya. Kita perhatikan apa debitnya, apa kreditnya. Oke. Ini contoh manual ini ya. Nah, ini untuk
special journal. Ini dulu waktu belajar accounting zamannya memang praktikumnya seperti ini, seperti ya sudah pakai Excel, tapi intinya sama. Jadi di accounting itu jangan sampai kalian tidak mengerti siklus tahapan-tahapan untuk menyiapkan laporan keuangan itu seperti apa. Jadi dari awal itu harus jelas bagaimana tahapan-tahapannya. Pertama harus analisa dulu. Ini masuk enggak? Ini bisa dikategorikan transaksi bisnis atau tidak. Kalau dia masuk transaksi bisnis, baru kita mau catat, ya. Setelah kita catat apa? Ya, dengan proses accounting yang manual dulu ya, tapi prinsipnya sebenarnya sama, tapi agak lebih efisien kalau menggunakan computerized. Jadi kita catat, kita posting ke ledger, semua summary ya, dari ledger tersebut kita kemudian satukan dalam satu laporan yang namanya trial balance ya, unadjusted, baru kita bikin adjustment. Dari hasil setelah di-adjust itu kita ringkas dalam bentuk adjusted trial balance, kemudian dari adjusted trial balance tersebut kita prepare yang namanya financial statement, kemudian kita lakukan proses perpindahan ya, atau transfer semua temporary account ke permanent account yang kita sebut dengan tutup buku. Ya, ada closing entries di situ, kemudian didapatilah trial balance yang akhir ya, post closing trial balance. Nah, kalau prinsipnya di software sebenarnya sama. Intinya kita mau input transaksi, kemudian di software itu dia akan proses semua yang tadinya manualnya panjang itu. Sekarang laporan keuangan kita tidak perlu proses secara manual yang memakan waktu lama dan kemudian kemungkinan human error-nya tinggi. Tapi kita tinggal pilih misalnya, laporan ini saya butuh, laporan ini mau periode kapan sampai periode kapan ya, jadi lebih efektif dan efisien. Untuk berbicara mengenai ini ya, proses accounting-nya. Nah, di accounting itu jangan sampai kalian tersesat ya. Normal balance itu harus tahu. Jadi kalau aset itu normal balance-nya di mana, liability, equity, revenue, expense, itu konsep-konsep yang tidak lekang oleh waktu dan prinsip itu harus dibawa. Walaupun nanti prosesnya itu akan dikerjakan oleh software, tetapi prinsip-prinsip utama itu tidak boleh hilang karena itu akan selalu dibawa ya. Oke, sekarang kita akan berbicara mengenai sistem penyimpanan untuk computer base. Kalau tadi itu kan kita berbicara mengenai sistem penyimpanan, kalau kita berbicara memang benar-benar menggunakan manual sistem ya, memang paper base. Ini ada istilah-istilah sehubungan dengan konsep penyimpanan computer base. Ada istilah entity, istilah attribute, istilah record, istilah data value, istilah field, istilah file, istilah master file, transaction file, ada istilah database. Semua ini istilah ini ya. Kita berbicara mengenai entity, nah entity ini diartikan juga perusahaan, tetapi kalau berbicara terkait computer based storage konsep, ini pengertiannya lain ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai entity, apa itu entity? Entity is something about which information is stored. Jadi sesuatu yang kita ingin simpan informasinya. Contoh, terkait apa? Terkait misalnya student. Kita mau simpan informasi tentang student. Jadi student itu adalah entity-nya. Atau kita mau simpan informasi tentang pegawai, atau tentang persediaan, atau tentang pelanggan, maka itu disebut entity, sesuatu yang kita ingin simpan informasinya. Sekarang, apa itu atribut? Atribut itu adalah characteristic of interest with respect to the entity. Jadi, atribut itu adalah karakteristik khusus yang harus disimpan. Misalnya contoh, student alamatnya di mana, pegawai alamatnya di mana, ya, alamat rumah, tarif pembayaran misalnya. Jadi itu yang kita mau simpan. Jadi informasi ya, informasi khusus, karakteristik khusus yang kita akan simpan. Jadi ingat tadi, entitas itu adalah sesuatu yang kita ingin simpan informasinya. Contoh,
kita mau simpan informasi tentang persediaan, tentang pelanggan, tentang student, tentang dosen. Kalau atribut itu adalah karakteristik yang menarik yang ingin kita simpan, jadi karakteristik khusus yang harus disimpan terkait itu entity tersebut. Student ID number kalau student, phone numbernya berapa, address ya. Kemudian ada istilah field, ya. Apa itu field? Field itu adalah tempat penyimpanan ya. Jadi ada physical space, nilai data itu disimpan dalam ruang fisik. Itu namanya ruang fisik untuk tempat menyimpan nilainya yang disebut dengan field. Jadi contoh ya, ini field. Ini field yang di kotak ini adalah physical space, tempat untuk menyimpan atribut itu. Atribut tadi itu kan karakteristik khusus yang kita ingin simpan. Nah ini karakteristik khusus yang kita ingin simpan. Kemudian record. Apa itu record? Record itu adalah gabungan dari beberapa field yang mengandung data tentang berbagai atribut dalam entitas yang sama yang membentuk catatan. Record atau catatan. Jadi kira-kira ini. Jadi ini Andrews, Berry, ya. Row itu dinamakan record. Record dari Andrews, Berry. Record dari Simpson and Ellis, ya. Kemudian ada yang disebut dengan data value. Data value itu field di dalam record itu yang isinya disebut dengan nilai data atau data value. Contoh ini. Nah, ini data value nih di sel ini. Sel ini itu nilai datanya ya yang ada di situ. Oke, kemudian ada istilah juga apalagi file ya, istilah file. Jadi record yang saling berhubungan itu dikelompokkan untuk file. Jadi semua record ini, record dari Alice, dari Carla ini, jadi kumpulan record itu kita namakan itu adalah file ya, kita namakan itu adalah file. Ada juga istilah terms master file. Ya, master file. Ini master file ini adalah file-file ya yang tempat penyimpanan dari semua informasi tentang entitas yang ada di organisasi. Jadi master file. Itu disebut master file. Dan ini selanjutnya adalah database. Ada transaction file. File yang berisi tentang catatan transaksi record individual ya. Yang terjadi selama periode tertentu. Jadi kalau dia master file itu biasanya permanen ya. Dia berisi misalnya master customer misalnya. Dia bisa dibawa kapan saja ya, tidak melihat temporary periode tertentu. Tapi kalau dia transaction file, biasanya dia terjadi dalam satu physical period. Bahwa kejadian-kejadian itu hanya terjadi tahun itu misalnya ya. Kalau tahun depan beda lagi. Oke. Kemudian database, sistem database itu ada yang seperti definisi di sini adalah interrelated ya atau centrally coordinated files, gabungan dari semua file-file yang ada itu secara tersentralisasi. Oke, jadi itu beberapa term yang berhubungan dengan computer based storage concept. Nah ini gabungan dari semua file-file yang saling berinteraksi dengan yang lain. Kemudian data processing. Data ya. Saat data tentang aktivitas bisnis sudah dikumpulkan, berarti langkah berikutnya biasanya akan melibatkan proses updating informasi yang sudah disimpan sebelumnya tentang sumber daya atau resources yang dipengaruhi oleh kegiatan tersebut atau juga pelaku atau agent yang terlibat di dalam aktivitas tersebut. Saya tadi kasih contoh beberapa kali bahwa kalau dia adalah eventnya tentang penjualan, berarti resources yang dipengaruhi itu adalah kas, apalagi persediaan yang dijual ya. Kita juga akan melakukan yang namanya updating saldo pelanggan. Jadi kalau misalnya kita ada kejadian menjual, maka kita akan update
update inventory sudah berubah, update saldo pelanggan ya. Jadi proses pembaruan ini, proses updating ini dapat dilakukan secara periodik, contoh sekali sehari, sekali seminggu, atau langsung terjadi setelah langsung terjadi setelah terjadinya suatu transaksi. Kita namakan itu real time ya. Terus sekarang ini kita hidup di zaman era real time. Kalau dulu itu proses batch namanya, proses batch. Jadi proses batch itu update data itu nanti secara periodik. Jadi disimpan dulu semua dokumen-dokumen baru dimasukkan ke dalam komputer. Jadi pembaruan dilakukan secara periodik bersama-sama. Nah, kita sekarang hidup di proses online atau real time. Ya, tidak lagi menggunakan proses batch, tetapi ada beberapa yang tertentu seperti sistem penggajian sampai sekarang masih melakukan proses batch. Karena itu kan dilakukan pada periode tertentu saja, misalnya akhir bulan. Ya, tapi kelemahannya tidak akurat karena harus lihat inputan terakhir baru itu akurat ya. Itu namanya pembaruan secara batch namanya. Kalau dia real time ya, di dunia kita sekarang ini kita sudah hidup di era real time ya, jadi itu adalah salah satu keunggulan kompetitif ya yang bisa dipegang oleh perusahaan jika seandainya data mereka itu adalah selalu real time. Oke. Nah ini proses untuk update ya, atau juga dalam proses ini bisa berhubungan dengan pembaruan data. Atau kita tambah data kalau ada customer yang baru. Kalau changing data ini customer address misalnya tiba-tiba berubah, kita bisa rubah. Oke. Kalau updating data ini misalnya customer itu berhutang, tiba-tiba dia bayar, berarti kita harus update ya bahwa saldonya berkurang. Atau juga processing ini bisa juga dalam bentuk deleting data. Misalnya ada customer itu yang sudah tidak membeli kepada kita, sudah 5 tahun terakhir ini sudah tidak beli-beli ke kita. Jadi kita bisa mungkin remove datanya ya. Oke. Ini tadi saya bilang batch processing ya. Ada online batch processing. Sekarang ini kita sudah hidup di era real time ya, real time. Yang terakhir adalah information output. Information output ya. Jadi final step ini di information process adalah information output. Jadi output ini bisa dalam bentuk dokumen, laporan, queries ya. Kalau dulu saya bekerja sebagai konsultan itu kalau ingin mengeluarkan data itu diajarin sama programmer, tinggal jalankan query saja dan itu akan muncul data yang kita perlukan ya, outputnya. Jadi itu bisa di display di monitor, bisa juga di print out ya, informasi itu. Dalam bentuk laporan keuangan ya. Beberapa digunakan untuk kepentingan internal, beberapa juga untuk kepentingan eksternal ya, untuk kepentingan eksternal. Jadi ada informasi output dalam bentuk informasi yang digunakan oleh internal dan ada juga seperti financial statement itu digunakan untuk kepentingan user eksternal. Untuk kepentingan internal misalnya digunakan untuk tujuan planning ya, untuk tujuan view operasional day-to-day dari management, untuk tujuan kontrol ya, untuk tujuan evaluasi di perusahaan. Behavioral implication of managerial report. You get what you measure. You get what you measure. Ini kalau berbicara mengenai istilah ini, misalnya contoh ya. Contoh misalnya. Nih, yang di berikut ini saya kasih. Misalnya, dosen ingin improve student learning. Kemudian dia encourage seluruh student untuk supaya hadir di kelas, supaya mereka punya pembelajaran itu, kalau dia hadir full di kelas, itu diperkirakan bisa improve student learning. Maka dia mengambil keputusan untuk mengukur kehadiran dari
student itu dengan memberikan penilaian, ada grading situ 10% kehadiran. Mungkin hasilnya adalah kehadiran student akan lebih baik, tetapi apakah itu akan improve learning outcome dan belum tentu. Ya, itu artinya you get what you measure, ya, you get what you measure. Kalau dalam contoh berhubungan dengan bisnis, misalnya customer service ini misalnya dia diukur, kamu kalau melayani keluhan dari pelanggan, kalau boleh supaya tidak lama-lama, kalau boleh satu pelanggan itu cukup 5 menit. Karena kamu juga harus memperhatikan aspek lain, misalnya ada tokonya atau apa. Jadi dia karena diukur 5 menit itu, bisa saja dia menangani keluhan dari customer itu tidak maksudnya maksimal, ya, karena dia ingat bahwa hanya 5 menit, dia diukur performanya dari 5 menit. Makanya dia akan mengabaikan aspek lain dari mengatasi penerimaan keluhan dari si customer tersebut. Oke. Kemudian bicara mengenai dysfunctional behavior, ya, misalnya jangan sampai karena kita budget, IT department ini dia punya budget sekian, dan karena mereka hemat, karena maksudnya budget orientednya seperti itu, maka karena budgetnya sudah sedemikian dan mereka stuck, ya, orientasinya ke budget sekian, maka terjadi yang namanya dysfunctional behavior. Mereka tidak membeli lagi security package untuk sistemnya, yang itu kalau misalnya contoh tidak dibeli, maka kemungkinan sistem itu dihancurkan itu lebih tinggi, ya. Jadi itu dysfunctional behavior. Seringkali juga anggaran itu bisa membuat apa yang namanya dysfunctional, ya. Kita sebenarnya fokus kepada tujuan organisasi, tetapi karena kita melihat ada anggaran yang ditetapkan, seringkali terjebak di anggaran tersebut sampai organisasi punya tujuan tidak tercapai. Tetapi apakah ini berarti organisasi tidak perlu budget? Tidak, ya. Tetap organisasi perlu budget. Jadi dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut, kita juga harus memikirkan ada sumber-sumber yang tidak boleh digunakan semena-mena, seperti itu, ya. Jadi jangan berpikirnya jangan sampai oleh karena ada dysfunctional behavior ini, karena adanya anggaran ini, maka tujuan organisasi itu tidak dicapai. Tapi bukan berarti juga dalam rangka mencapai tujuan organisasi ini kita tidak perlu anggaran. Itu penting, ya. Makanya anggaran itu harus dibuat sedemikian rupa, melibatkan banyak pihak supaya pembuatan anggaran itu relevan, ya, dan kita bisa apply itu secara logik, ya, sesuai dengan keadaan yang ada. Ini 2 metode untuk mencapai tujuan fungsi penjagaan aset. Nah, yang ketiga, fungsi dari AIS itu adalah menjaga aset-aset di perusahaan termasuk data itu tersedia bila diperlukan dan akurat, ya. Jadi itu fungsi yang ketiga. Nah, ada 2 metode penting untuk mencapai tujuan fungsi penjagaan aset organisasi. Yang pertama adalah pastikan dokumentasi yang memadai. Tadi itu kita belajar mengenai contoh-contoh dokumen, ya. Dokumentasi ini harus memadai sehingga memfasilitasi apa yang namanya audit trail. Kita bisa melacak, ya, transaksi itu dari akhir ke awal dan dari awal ke akhir. Jadi dokumentasi yang memadai atas semua transaksi bisnis adalah kunci akuntabilitas, kontrol di situ. Dokumentasi memungkinkan para manajer memverifikasi bahwa tanggung jawab yang diberikan telah dilakukan dengan benar. Kenapa? Karena di dokumentasi itu ada proses otorisasi. Jadi bahaya kalau masalah dokumentasi ini tidak memadai, maka masalah-masalah itu akan bermunculan. Kemudian, dokumen dan catatan yang didesain dengan baik dapat membantu organisasi untuk secara cepat mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul. Misalnya, kalau ada kekosongan dalam urutan dokumen itu sudah, kalau misalnya didapati ada kekosongan dalam urutan dokumen yang ada,
maka itu bisa mengindikasikan apa? Kemungkinan beberapa transaksi belum dicatat atau bisa merupakan tanda masalah yang lebih serius. Misalnya cek yang hilang mungkin telah diisi untuk tujuan penipuan. Kalau cek itu kan bayar, kemudian bisa dicairkan. Nah, kemudian di situ lihat ada cek nomor 003 tidak ada, maka bisa saja itu telah diisi untuk tujuan penipuan. Dokumen dan catatan yang memadai juga dapat memastikan bahwa organisasi dapat menjaga komitmennya. Apa maksudnya? Misalnya kalau kita melakukan catatan terhadap pengiriman barang atau terhadap order. Kalau kita ada dokumen, kita mengkondisikan perusahaan kita itu berkomitmen ya, berkomitmen menjaga komitmen kita terhadap customer bahwa oke, kita sudah catat ada sales order sekian, kita sudah pastikan tersedia barangnya, berarti kita harus komit untuk kirim barangnya kepada si customer. Kemudian deskripsi ya, prosedur tugas yang ditulis dengan memadai juga merupakan hal yang penting ya, merupakan hal yang penting. Jadi untuk menghindari masalah-masalah yang akan datang, maka harus terdapat kecukupan dokumen atau dokumentasi yang memadai. Yang berikutnya adalah tentang pemisahan tugas. Ini sangat penting ya. Pemisahan tugas ini berkenaan dengan pembagian tanggung jawab ke beberapa pegawai atas bagian-bagian dari sebuah transaksi. Jadi harus ada pemisahan tanggung jawab. Jadi tujuannya adalah mencegah seorang pegawai itu memiliki pengendalian penuh atas seluruh aspek transaksi bisnis. Jadi dia yang kontrol, dia yang tahu semua. Contoh ya, fungsi pengesahan transaksi, mencatat transaksi, yang jaga aset harus dilakukan oleh orang yang berbeda. Pemisahan ketiga tugas tadi itu membantu penjagaan aset. Aset itu apa? Termasuk cash di situ ya, yang orang cepat silau ya, yang orang cepat tergoda untuk melakukan kecurangan, mencuri dan menyalahgunakannya ya. Jadi pemisahan tugas-tugas itu membantu penjagaan aset dan meningkatkan keakuratan karena setiap pegawai dapat melihat ya, dan karenanya kita bisa membatasi tindakan pegawai lainnya. Jadi kalau sudah dibagi-bagi tugas, pegawai yang lain itu terbatas bahwa dia hanya bisa melakukan tugas itu, tidak bisa melakukan tugas orang lain karena itu adalah bagian dari orang lain. Jadi pemisahan tugas yang efektif ini akan mempersulit seorang pegawai untuk dapat mencuri uang tunai atau aset lainnya. Saya kasih contoh ya. Pemisahan tugas ini sangat penting ya, terutama dalam aktivitas bisnis yang khususnya melibatkan penerimaan atau pengeluaran cash. Karena cash ini dapat dengan mudah dicuri. Sebagai contoh, dalam proses penerimaan cash dari pelanggan, harus ada pegawai yang bertanggung jawab untuk menerima dan menyimpan penerimaan tersebut. Nah, itu fungsi penjagaan. Dan harus ada pegawai lain yang bertanggung jawab untuk memperbarui catatan piutang. Nah, ada juga orang yang berbeda yang di fungsi pencatatan. Sebaliknya, pegawai yang melaksanakan kedua fungsi tersebut, mereka dapat menyelewengkan pembayaran pelanggan untuk pemakaian pribadi, dan mereka boleh menyembunyikan pencurian tersebut dengan cara merekayasa akun tersebut. Jadi harus ada fungsi pencatatan yang berbeda. Begitu pula dalam hal pengeluaran kas. Harus ada pegawai yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan menyetujui cek pembayaran, itu fungsi otorisasi, uang itu dikeluarkan untuk apa. Ada juga pegawai yang lain yang bertanggung jawab untuk tanda tangan dan selanjutnya mengirim cek tersebut, itu fungsi penjagaan ya. Jadi sangat penting adanya segregation of duties atau separation of duties. Ini dua hal ini sangat penting, metode ini dalam rangka untuk menjaga supaya aset itu tersedia jika dibutuhkan dan akurat ya, aman. Nah, aset itu termasuk data ya, data itu. Jadi tidak boleh sembarangan diakses oleh orang lain, makanya harus ada tugas. Oke, sudah selesai dengan materi yang kedua. Jika ada pertanyaan, mari kita diskusikan di Teams ataupun nanti kita ketemu hari Selasa ya untuk meeting online. Kita sudah belajar tentang basic business process ya, di mana organisasi itu melakukannya dan itu dibagi menjadi 5 major transaction.
proses ya, ada revenue cycle, ada expenditure cycle, production cycle, human resource cycle, dan finance cycle ya. Dan kita sudah berbicara peran teknologi dalam hal memproses data menjadi informasi yang akan berguna, bagaimana cara menjaga supaya aset organisasi itu tetap tersedia jika dibutuhkan dan akurat ya, aman. Kita bisa menggunakan yang bagian terakhir tadi, yaitu pemisahan tugas dan memastikan dokumennya itu memadai ya. Ada beberapa teknik-teknik tadi bagaimana cara supaya memastikan data yang diinput itu improve ya, efisien dan efektivitasnya ya, menggunakan turnaround document, source data information ya. Banyak yang kita pelajari di topik kali ini, dan sudah selesai. Sudah selesai. Memang tidak harus di review sekalian karena ini agak panjang, tetapi saya harap dengan adanya tutorial ini akan membantu kalian memahami tinjauan proses bisnis dari sebuah perusahaan ya.